sang suami yang belum kesampaian. Pipi berharap satu demi satu harapan Uje bisa ia jalankan. Ya alhamdulillah 40 hari ini luar biasa, saya senang sekali, luar biasa banyak sekali jamaah yang hadir, yang ikut berdoa, dan semakin banyaknya jamaah yang hadir, sudah pasti doa itu akan semakin melapangkan, menerangkan kubur almarhum. Kolak setengah mateng, pakai ayam. Saya punya pengalaman yang baik di sana ya gitu. Kematian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sempat membuat Pipi Dian Irawati limbung. Ia benar-benar tak menyangka pria yang sangat ia cintai tersebut pergi sedemikian cepatnya. Pipi galau dan tak tahu harus berbuat apa. Di hadapannya 4 orang anak seperti awak kapal yang kehilangan sang nahkoda. Namun untunglah di tengah cobaan yang menghadang, Pipi dan keempat buah hatinya justru mampu saling menguatkan. Adiba si sulung secara mengejutkan membuat sebuah terobosan. Meski baru 12 tahun, namun ia ingin berbagi beban dengan sang bunda, termasuk dalam urusan mencari nafkah. Adiba yang pada dasarnya hobi bernyanyi, langsung menerima ajakan Opik untuk berduet dalam lagu Terima Kasih Ayah. Sedih pasti, tapi nggak sampai nangis juga kan, karena nangis juga capek, nguras tenaga. Mendingan dipakai buat hal yang lebih berpenting, Kak. Lebih penting energinya. Mumpung ada tawaran juga kan, ambillah, biar sekalian bantu Umi juga kan. Jadi ambil aja jobnya gitu. Keputusan Adiba untuk terjun ke dunia tarik suara tentu saja membuat Pipi terharu. Ia berharap Adiba bisa mengembangkan karir dan hobinya. Pasalnya, cita-cita Adiba untuk menjadi seorang penyanyi sejatinya juga didukung oleh almarhum Ustadz Jeffrey. Dia itu masih kelas 5 SD itu sering banget mengupload suara dia di jejaring sosial gitu ya. Terus dan saya pun sama almarhum tahu dia sering nyanyi itu dari Abizar gitu kan. Begitu kita lihat ya udah kita senyum-senyum, dan ternyata memang ini anak itu mempunyai potensi ke situ gitu. Dan akhirnya Mas Opik juga mendirect Adiba dengan berduet, dan lagu diciptain Mas Opik itu dengan judulnya Terima Kasih Ayah gitu. Saya bikinin dia lagu, saya panggil dia, coba kamu ambil sini. Waktu begitu cepat berlalu. Ini saya ingin cerita tentang ayah. Ayah, ayah, terima kasih, ajarkan aku hidup. Coba ambil sekali, 2 kali, take. Tadi mah bagus. Bakat yang ditunjukkan Adiba memang tidak terlalu mengejutkan kita. Pasalnya, meski seorang pendakwah, Uje juga dikenal punya kemampuan olah vokal yang mumpuni. Selain telah menelurkan album religi, almarhum bahkan pernah berencana untuk menggelar konser sholawat. Almarhum itu dari dulu pengen bikin konser sholawat, sampai saya sendiri ingin ngasih surprise konser sholawat itu pas waktu ulang tahun beliau, udah 3 tahun yang lalu, tapi memang itu belum sampai sekarang belum terwujud.
Selain memberikan kado untuk sang ayah dalam bentuk lagu, Adiba memang mengusung sebuah misi. Ia ingin bisa membantu bundanya untuk mencari rejeki demi menyambung hidup dan membesarkan ketiga adiknya. Ya saya tanya, Adiba kalau kamu nanti kaya gimana? Ya aku bantuin Umi, bantuin adek, bagus toh. Yang pasti have a better life ya. Soalnya kalau misalnya nggak dibawa enjoy kan gak enak. Mendingan dibawa enjoy aja. Kita lihat Allah punya rencana apa. Kita nggak tahu. Mungkin kita cuma bisa doa buat yang terbaik ke depannya aja. Yang sudah pergi tak akan mungkin kembali lagi. Pipi tak mau terus menangis. Cukup sudah air mata itu. Kini ia harus berjuang dan melangkah bersama keempat putra-putrinya. Peringatan 40 hari meninggalnya Uje membuatnya kian sadar bahwa masih banyak perjuangan dan cita-cita sang suami yang belum kesampaian. Pipi berharap satu demi satu harapan Uje bisa ia jalankan. Ya alhamdulillah 40 hari ini luar biasa, saya senang sekali, luar biasa banyak sekali jamaah yang hadir, yang ikut berdoa, dan semakin banyaknya jamaah yang hadir, sudah pasti doa itu akan semakin melapangkan, menerangkan kubur almarhum. Tinggallah seorang kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul. Usai menyimak kabar menarik tadi, kini saatnya kita sejenak berpaling ke Fatin Sidkia Lubis. Pelajar 16 tahun yang baru dinobatkan sebagai juara X Factor Indonesia tersebut kembali menjalani rutinitasnya di sekolah. Seperti apa rasanya kala Fatin kembali menjejakkan kakinya di sekolah? Berubahkah Fatin setelah dirinya menjadi seorang artis? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Fatin tampak sumringah. Setelah nyaris 5 bulan meninggalkan sekolahnya, Fatin akhirnya bisa kembali menikmati suasana riang bersama teman-temannya. Nyaris 5 bulan sudah Fatin meninggalkan bangku sekolah. Perjuangannya di panggung X Factor membuat Fatin sejenak harus bolos dari kelas. Senin 3 Juni lalu, untuk pertama kalinya, Fatin kembali menjalani tugasnya sebagai seorang murid. Uniknya, hari pertama sekolah ini berbarengan dengan jadwal ujian. Sejak pagi, Fatin sudah bersiap-siap. Meski hari masih gelap, ia segera berbenah. Fatin tak mau telat tiba di sekolah. Seragam plus sepatu lama yang sudah agak usang kembali ia kenakan. Hai pemirsa kabar-kabari. Hari ini pertama kali aku sekolah setelah X Factor selesai. Dari kemarin udah dari sama teman-teman gue sekolah ada kayak gitu. Sekarang sekolah. Dan kalau aku dari rumah aku harus berangkat jam 5:30 supaya nggak telat. Assalamualaikum. Halo. Sekarang aku udah sampai sekolah. Udah. Wih men, lapangan ya Allah. Tak ada sambutan khusus dan istimewa untuk Fatin, meski ini adalah hari pertama sang juara X Factor kembali ke sekolah. Namun Fatin sama sekali tidak kecewa. Di kantor guru, Fatin mendapatkan ucapan selamat dari para gurunya. Ini anak kita nih yang udah lama-lama nggak datang. Selamat datang. Sukses selalu. Amin. Peluk dong mak, peluk. Jadi ini sekolahku. Gede kan, gede banget. Sekolahku tuh gede banget. Terus parkirnya nanti harus lihat parkir motornya tuh kayak punya basement gitu, pokoknya gokil.
Euforia sebagai seorang artis hanya sejenak ia rasakan. Kini seperti para siswa lainnya, Fatin pun harus siap-siap menjalani ujian. Meski sudah tidak masuk sekolah selama 5 bulan,